depresi di keluarga itu permasalahannya adalah tidak saling menjaga perasaan, atau dia sensitif, gampang tersinggung. Makanya jangan Anda gampang tersinggung. Kalau memang pasanganmu suka menyinggung perasaannya, anggap saja itu kayak duri, memang lidahnya kayak duri, ya sudah. Kalau memang sudah tahu kayak duri begitu, ya tinggal kita bagaimana menghindar saja. Yang sudah tahu memang sifatnya begitu. Kan ada orang baik hati tapi lesannya tidak baik. Kalau memang sudah begitu, ya jangan dipikirin. Kita menguatkan hati, menguatkan mental. Biarpun itu salah, nggak benar. Makanya jangan sampai kita ini nyuruh orang sabar, kita sendiri tidak mau mencoba untuk berperilaku yang baik. Ini, kamu harus sabar, memang aku begini toh. Ini kan kurang ajar ini. Iya, kalau sudah kamu sadar begitu, berbuat dong. Memang nasihati harus sabar juga sah, tapi kita sendiri berubah. Di rumah kita, kalau di samping rumah, mungkin kita rumah, di dapur rumah kita tuh ada satu lantai, cuman di situ mungkin karena rumah pegunungan ada batu yang nonjol begini, sehingga mau dipangkas nggak bisa, ditinggikan terlalu banyak, sehingga itu kita pernah kesandung, sampai tumpah, coba jatuh kita. Jadi kalau kita ngelewati itu tinggal minggir saja, nggak usah marah-marah, gara-gara kau batu tuh, ini batu kurang ajar, itu stresnya kita. Sama kalau suamimu yang ngomongnya kasar, tapi kan dia ada baik hatinya juga. Jadi jangan gampang kita itu menghitung satu demi satu perilaku pasangan. Anak saya, ini saya, nafkah saya nggak dapat ini. Loh, dia tidak beri nafkah bukan karena tidak mau, akan tapi karena memang dia tidak bisa. Memang kalau kemudian permasalahan, anggap suami saya pelit. Baiklah, suamimu pelit, oke, pelit. Tapi jangan sampai pelitnya suami itu menjadikan kau stres. Nah, kalau selagi dirimu sudah punya uang, ya kau cukupi. Ada pun masalah permasalahan berlanjut atau tidak, ini nggak usah pakai gampang stres-stresan. Jadi kita perlu pandai menghibur diri kita hari ini. Karena permasalahan terus akan menumpuk, itu menjadikan rumah tangga itu tiba-tiba berantem tidak pakai. Permasalahan sedikit ribut, ribut, dan itu jangan sepele. Ributnya itu akan menjadikan semakin kuat tekanan depresinya, tekanan mentalnya itu akan menjadikan sebab seorang ibu kenapa membunuh anaknya. Bahkan kenapa mungkin bercita-cita membunuh suaminya, atau mungkin naudzubillah bunuh diri. Lihat di mana tempatnya, neraka. Jadi gak akan seorang punya iman masuk wilayah bunuh diri, dia ingat Allah kok. Nah, karena kalau bunuh diri, biarpun sebesar apapun depresi, itu sebetulnya karena dia sudah tidak menganggap tidak ada solusi, tidak ada Allah. Sebesar apapun depresi, makanya jangan masuk depresi. Jadi kita harus pandai menghibur diri. Bagaimana kita itu adalah bagaimana menyikapi permasalahan kita, supaya kita tidak merasa tertekan. Jadi begitulah. Jadi mulai hidup Anda suami istri dalam rumah tangga itu menjaga perasaan. Yang kedua, jangan gampang tersinggung. Jadi kalau sudah gampang tersinggung itu biasanya kurang merenung. Dibilang begitu sama suami saja kok langsung wah sakitnya habis-habisan, nggak selesai-selesai. Nah, berarti dia tuh sensitif. Cuman dikatakan begitu, bukan cuma Buya, tapi dia mengolok saya, oke. Tapi dia yang mengolok, jangan sampai kita semakin sakit. Itu berbahaya di mental kita. Pembenahannya tidak dengan membalas, tinggal mungkin mengirim surat atau bahasa, suamiku tercinta, kenapa abang ngomong begitu, mohon maaf. Ayo kita selesaikan dengan baik. Kalau suami lagi ngomong enak, lalu kita balas dengan kalimat jelek, apakah akan berhenti mulutnya? Mungkin akan bertambah lagi, kamus kotornya keluar lagi, diucapkan lagi, dan seterusnya. Itulah jadi harapan kami dalam rumah tangga adalah, yang pertama adalah menjaga perasaan. Kalau ternyata dirimu tidak bisa memberi nafkah karena memang tidak mendapatkan uang dan rizki, maka kata maaf kan perlu, atau diganti dengan yang lainnya, dengan perhatian yang lebih kepada istri dan sebagainya. Di sisi lain, istri tolong suamimu pulang itu di saat tidak membawa rizki, dia sudah gemeteran, jangan ditambah takut dengan suaramu yang lantang. Begitu sebaliknya seorang istri ya, di saat mungkin ada kekurangan dalam dirinya ya, dia jangan ragu untuk mengatakan maaf kepada suami ya, dan diganti dengan pelayanan yang lainnya, dengan pengabdian yang lainnya, sehingga hidup itu akan mudah dilewati, tidak dikit-dikit marah dan emosi. Kemudian setelah itu ya di dalam kebersamaan ini ya, membiasakan ya, ini termasuk hal yang sering dilupakan ya, membiasakan kita ini dalam rumah tangga ada satu rambu-rambu ya, membangun satu komunikasi yang baik, sehingga ada satu rumus yang kami hidupkan yang perlu dihafal oleh siapapun ya.
biasakan budaya mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Tulis yang gede depan pintu. Hah? Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Itu penting banget. Ada orang tuh gak pernah meminta maaf, sehingga bikin kesel. Dan mudah memaafkan itu menjadikan lega kita, sehingga akan depresi-depresi akan mudah terpangkas dengan kebiasaan yang baik ini. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga Allah menjaga keluarga kita semuanya. Ternyata itu permasalahan kompleks, sebabnya bermacam-macam ya. Sebabnya kadang-kadang ngurus anak, kadang-kadang ini akan, tapi paling tidak rambu-rambunya seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hal-hal seperti itu. Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, sehingga tetap indah bahagia di dunia ini.